bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Yes, yes, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Pagi hari ini kami rindu bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu Engkau ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan awali ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam kasih murah Tuhan kami Yesus Kristus, kami selalu mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.
Pikiran saya ini, kalau saya hari Sabtu ini sudah 3 hari tidak bisa diangkat-angkat teleponnya gitu ya. Terus bagaimana? Jadi saya terpaksa pergi gitu ya. Pak Juri nitip ini ada minyak yang harus dibeli. Saya pikir saya cari sudah di Salapa tidak ada. Oh saya pergi aja dulu ke Sidoarjo ya. Saya pergi ke Sidoarjo. Saya lihat ternyata tante saya itu sudah tidak sadar ya. Aduh Tuhan, memang kalau punya anak terus tidak anak ini ditaruh panti Bapak Ibu ya. Ditaruh panti terus anaknya itu sudah rumah tangga, dia punya cucu 3 ya. Jadi saya merasa bagaimana gitu. Jadi akhirnya sudah bawa aja ke rumah sakit. Jadi di tengah-tengah kelelahan saya antar tante saya ke rumah sakit ya. Saya atur semua sampai dia masuk ICU. Habis itu pulang ya. Saya pertama itu sebelum ke tante saya itu saya pergi ke kakak saya jemput kakak saya, akhirnya kembali lagi ke saya bilang Tuhan Yesus itu baik ya. Meskipun saya diizinkan tergeletak, tapi Tuhan tidak membiarkan saya jatuh ya. Tuhan biarkan saya jatuh tapi tidak pernah tergeletak ya. Jadi saya habis itu pergi ke rumah sakit ya, sama ada ternyata Pak Tamrin mungkin telepon Ronald, telepon Pak Joli gitu ya. Mungkin Pak Tamrin waktu itu. Tapi tidak tahu, saya berpikir begini, kok bisa ada Pak Tamrin gitu ya. Saya tidak sadar atau berapa lama saya tidak sadar di Polda itu saya tidak tahu. Tapi setelah saya sadar kok ada Pak Tamrin gitu ya. Loh, kok sepeda motor saya di sana gitu ya. Saya percaya apa itu semua itu pertolongan Tuhan. Tidak tahu katanya saya ditolong sama orang demo atau bagaimana. Saya nggak tahu. Tapi di uang di dompet saya itu sebetulnya ada ya lumayan banyak lah, ada saya hampir 2 juta uangnya ya. Tapi tidak hilang karena saya sudah berpikir begini, nanti uang ini saya akan atur untuk ini uang saya dari Amerika ya, ibu-ibu ya, bapak ibu, dari tante saya dikasih untuk yang dari tante Amerika, dikasih untuk yang adiknya mak saya, adiknya mami saya. Uang itu ada di saya gitu ya. Tapi tidak hilang, HP pun tidak hilang dan semua tidak hilang ya, semua atas pertolongan Tuhan. Setelah itu saya pergi dibawa sama Ronald pergi Siloam. Saya ditanya, Pak dokter mana? Saya pikir ya, kan biasanya Pak Joni itu BPJS-nya di Siloam gitu ya. Mungkin karena kalau di sana saya mungkin ada keringanan atau mungkin tidak bayar karena BPJS ya. Tapi ternyata di sana karena jatuh sendiri itu tidak bisa BPJS gitu ya, tidak bisa BPJS. Terus dokternya mengharuskan saya MRI karena bengkaknya ini lumayan besar. Sampai sekarang pun masih bengkak. Tetap Yesus yang mempesona hatiku, ya beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan maupun waktu lemah. Tetap Yesus yang
Tuhan. Kiranya pujian kami yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih kiranya pujian ini Tuhan, kesaksian yang sudah kami dengar Tuhan, semakin menguatkan iman kami Tuhan, semakin menumbuhkan iman kami, semakin lebih kuat lagi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah kami, serahkan ibadah kami hanya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dua, tiga. Kalau ku masih hidup sekarang, ini hanya cintanya, cintanya besar, heran dan mulia. Sungguh takkan Sekali lagi, kalau itu masih jangan kita pakai berdiri. Kalau masih hidup sekarang, ini hanya cintanya besar, heran dan mulia. Sungguh takkan cintanya besar, heran dan mulia. Cintanya besar, heran dan mulia. Sungguh terima kasih Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami datang lagi di hadapan Tuhan yang oleh kemurahan Tuhan di bulan Mei ini mereka ditambahkan satu usia lagi sebagai berkat, sebagai anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan mereka. Tentu ada banyak hal yang mereka sudah alami, tahun demi tahun mereka sudah jalani, suka duka manis pahit kehidupan mereka sudah lewati. Tetapi kami bersyukur Tuhan bahwa mereka boleh ada sebagaimana ada pada pagi hari ini, dan kami semua ada sebagaimana ada. Ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, kami percayakan mereka yang berhari ulang tahun di bulan Mei ini ke dalam tangan kuasa-Mu sepanjang tahun ke depan, bahkan tahun-tahun berjalan. Seberapa lama Engkau kehendaki mereka hidup dan tinggal di tengah dunia ini, biarlah pertolongan dan penyertaan Tuhan ada terus menyertai mereka dalam setiap langkah kehidupan, kegiatan, aktivitas, baik sekolah, kuliah, bahkan mungkin kerja, sebagai orang tua, sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga. Biarlah dekapan kasih Tuhan terus menyertai mereka sepanjang kehidupan mereka, dan biar mereka mau isi hari-hari hidup mereka dengan perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, pribadi, rumah tangga, keluarga mereka semua diberkati oleh Tuhan. Kami ucap syukur, kami mohonkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Keadaan dunia ini, ya, bagi gereja Tuhan di tengah-tengah menghadapi keadaan dunia yang dalam kenyataannya semakin hari semakin buruk, saudara ya. Sebenarnya kalau kita lihat apalagi di dunia kepemerintahan kita ini, Indonesia, waduh, sudah kalau saya dengar berita itu rasanya ngeri ya. Satu ada karena ya dengan tuduhan ini, tuduhan itu, satu juga nggak terima, ya harus melawan, bahkan juga ada isu-isu sekian 100 lebih
purnawirawan jenderal di Indonesia ini, Pak Gibran turun dari wakil presiden dan sebagainya. Jokowi dengan ijazah palsu, Jokowi juga lawan dengan ini dengan itu. Roy satu ahli IT itu juga berdiam diri sebenarnya. Dia masih belum kurang yakin kalau ijazahnya Jokowi asli katanya. Wah, dalam hati ini amat kacau ya. Terus beberapa datang Pak Tri lagi sudah berkomentar, ini sudah dia pimpin jenderal di mana, purnawirawan jenderal untuk minta supaya Gibran dicopot dari wakil presiden. Terus datang lagi anaknya Pak Tri yang sudah masuk di kabinet Prabowo harus dicopot, harus dipindah, dimutasi. Dalam hati sudah kalau kita lihat sekarang merindingnya kita sih nggak pengaruh ya, sepertinya biasa-biasa. Tapi ada karena investor ini, pengusaha dunia antisipasi keadaan dunia sekarang ini ya, tentu bagi gereja Tuhan. Kita lihat firman Allah dulu di Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 14. Ya, Efesus 4 ayat 11 sampai 14 mungkin bisa ditayangkan juga dan kita baca bersama-sama itu ya. Dalam hitungan ketiga, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua dalam kesatuan. Terima kasih, Tuhan memberkati ya. Memang masih baca sekarang. Sudah bantu doa saya. Dan ialah Tuhan yang besar memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Jadi ini dikenal di Alkitab itu 5 jawatan. Ada rasul jempol ya, nabi, penginjil, gembala, baru guru, pengajar. Kelima jawatan ini kata saudara untuk melengkapi gereja Tuhan, untuk jadi alatnya Tuhan di dalam mengantisipasi keadaan sekarang yang sedang terjadi. Tuhan taruh orang-orang seperti ini, hamba-hamba Tuhan yang dipilih. Ada yang rasul, jempol ya. Ada yang nabi itu teruji yang suka menuju itu. Pokoknya saya perhatikan kalau ada hamba Tuhan yang suka menuju, menelanjangi dosa Allah itu karunia penginjil kan. Terus karunia nabi. Tapi ada juga penginjil itu di tengah, jari manis, netral. Dia mau ke sana, datang bertamu di gereja, ditinggal. Ya. Jumat luka nggak luka itu urusan gembala. Makanya gembala itu urutan di jari manis. Gembala itu panggilan gembala, karunia gembala itu ya nyenego. Ya Pak Noya. Iya. Sampai guru kami di sekolah kita bilang dulu, Pak Karunia Jaya Semarang, sampean lah Tuhan kerjakan dari gembala, terus dua gereja jemaat, terus dua OKB, ojo sombong, ojo keminter, ya sampean ini keset. Maksudnya apa Om? Maksud keset itu sudah menengah di ono tele asu, tele piknik, tempat lap kotoran. Terus keset itu diam aja. Gak ada keset loncat sana tak lesin, gak ada. Jadi tapi puji Tuhan sampean satu ruangan bisa bersih rapi karena ada keset di depan.
Kalau nggak ada geser, orang masuk lumpur bed. Kadang-kadang kan dianggap tok gitu ya. Terus kadang-kadang nggak ketok, yang paling dia di depan kelas saja gitu. Tapi itu satu bagian. Rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, itu 5 jawatan yang memang Tuhan siapkan sebagai pelengkap, ya, pelengkap wakil-wakilnya Tuhan untuk jemaat, untuk saya dan saudara menghadapi keadaan dunia pada hari-hari ini. Ya, sebab keadaan dunia yang sesungguhnya kalau kita lihat di Galatia pasal 5 19 sampai 21, Galatia 5 19 sampai 21, ada beberapa bagian keadaan dunia situasi hari-hari ini ya. Saya bacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang kubuat dahulu, barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus menyadari melalui Paulus di jemaat Galatia bahwa ini di Galatia 5 19 sampai 21 itu menggambarkan tentang keadaan dunia yang sebenarnya, yang pasti ditangani Tuhan, tapi kan Tuhan nggak langsung dari surga datang atau teriak, "Oi, waduh," enggak. Makanya dia pakai 5 jawatan. Ada hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan sebagai rasul, ya, panggilan atau karunia rasul. Ada yang nabi, ada yang penginjil, ada yang gembala, ada yang guru. Tapi juga ada hamba Tuhan yang karunia nabi sebagai penginjil, gembala. Ada juga gembala terus guru. Ada penginjil dan gembala. Ada penginjil tok, ada gembala tok, ada guru tok. Tergantung. Yang penting dalam 5 jawatan itu Tuhan tempatkan orang-orang pilihan Allah, hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Allah sebagai wakilnya Allah, sebagai wakilnya Tuhan untuk mengantisipasi keadaan dunia yang ada di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dan itu terjadi hari-hari ini. Saya nggak bisa bayangkan kalau nggak ada, ya ada beberapa sebagian orang juga yang kesempatan tadi, ialah yang memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Dialah yang memberikan, Tuhanlah yang memberikan, Tuhanlah yang persiapkan. Sebab Tuhan sendiri tahu bahwa di luar 5 jawatan ini orang sulit untuk mendapatkan sebuah jawaban. Di tengah untuk mengantisipasi Galatia 5:19-21, tanpa tuntunan, tanpa bimbingan Tuhan yang melalui wakil-wakilnya Tuhan di dunia ini, tentu akan ada kesulitan. Karena Bapak Ibu Saudara, ya kita bersyukur anak-anak muda kita di sini ya, saya berterima kasih ya kalau diajak semangat, semangat ya. Makanya saya ada kerinduan tanggal 12 Mei, tanggal merah kan ya. Rahmi dalam kebersamaan untuk selalu membangun kebersamaan, baik kaum muda, mungkin sebagian juga khusus bapak-bapak gitu ya, atau khusus ibu-ibu atau jemaat kita. Nanti puncaknya tentu di retret nanti ya. Nah, kita harapkan untuk bisa semua ikut, dan ya untuk pembicara utamanya memang saya lagi berdoa berkumpul. Ada beberapa hamba Tuhan yang sudah terbayang-bayang, tapi saya juga tidak terlalu begitu cepat untuk ya, saya sambil bertanya Tuhan ya, supaya hari itu bisa ya, ada beberapa pembicara dari kita ya. Sebab itu dalam suasana pencurahan Roh Kudus, dan tanggal 8 itu kayaknya puncaknya
ya, puncak Pentakosta. Waktu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, biar kita ada di gereja ya, ada 2-10 hari. Tapi ke-8, 9, 10 kita di sana ya, di lokasi retret ya. Dan saya juga harus siapkan hamba Tuhan yang pembicara utama ya, sesuai dengan tema kita, menabur kasih dalam setiap langkah. Tapi juga ada peran Roh Kudus di dalamnya ya. Sebab itu memang jadi tolong seksi acara ini masukkan om gembala, masukkan saja dalam suasana pujian itu atau apa, tolong dipersiapkan tentang, karena kita ada di hari-hari 10 hari doa kepenuhan Roh Kudus hari-hari itu ya. Dan puncaknya itu di tanggal 8 itu pagi ya, hari Minggu pagi. Nah, kita tidak ada ibadah di sini tapi ibadah di sana ya, seperti itu. Nah, sebab kita butuh ya, 5 jawatan ini juga dilengkapi dengan Roh Kudus. Sekalipun juga ada rasul, ada penginjil, ada rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, tanpa ada peran Roh Kudus sia-sia sudah. Maaf, bukan sedikit hamba-hamba Tuhan yang pada akhirnya ya sepertinya memang awalnya ada karunia 5 jawatan ini, tapi akhirnya juga ya ujung-ujungnya ya manusia daging yang ditonjolkan, kedagingan, kemanusiaan yang ditonjolkan. Butuh ada peran Roh Kudus ya, sebab mengantisipasi juga kata Efesus, kita berperang bukan melawan musuh yang ada di dunia ini. Makanya kita tidak bisa pakai perlengkapan senjata dunia. Yang kita hadapi penguasa udara yang tidak kelihatan, dialah setan, iblis, dia juga roh adanya. Selain Allah itu roh, setan juga itu roh. Roh jahat tentunya ya. Roh jahat, roh setan, roh iblis. Dan itu kita harus perangi dengan kelengkapan senjata Allah secara rohani. Puji Tuhan. Nah, kalau kita lihat di 1 Timotius, coba perhatikan, bisa tampilkan mungkin 1 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh, perhatikan ya, yang di awal roh besar, roh Tuhan, yang di bawah roh kecil. Roh-roh penyesat, ajaran setan-setan, dan tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya semakin hati nuraninya memakai cap mereka. Tetapi roh besar, roh Tuhan, Roh Kudus dengan tegas mengatakan bahwa di waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh kecil, mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan. Pada waktu itu, pada waktu kapan? Ya, mulai sekarang. Kalau di Surabaya rasanya belum terlalu terasa sudah. Yang namanya peranan gereja setan. Kalau di Manado justru terasa sekali. Mungkin karena mayoritas Kristen, jadi dengan 5 jawatan ini yang dibarengi dengan peran Roh Kudus yang kita sudah baca tadi di mana itu, di Galatia ya, sorry ya, di Galatia berapa tadi itu ya, 1 Timotius 1:4 dan 1 sampai 2. Roh dengan tegas mengatakan, di waktu-waktu itu akan muncul orang-orang yang dikuasai roh-roh kecil, setan dengan tipu muslihat iblisnya, untuk memperdaya, ya kata firman Allah, untuk mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap itu cap antikris. Ya, yang memang melawan ajaran-ajaran positif, ajaran-ajaran Kristen, dan itu kita perlu waspadai. Kita bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan masih peduli gereja Tuhan, masih adanya
orang-orang pilihan Allah yang ditempatkan di mana ada anak-anak Tuhan untuk dibimbing, dimotivasikan, dituntun, ya. Sebab dengan keadaan dunia hari-hari kita perlu peran Roh Kudus tentu melalui hamba-hamba Tuhan. Tidak mungkin Tuhan langsung datang turun dari surga untuk mengajar, menasihati kita, enggak. Tetapi dia pakai 5 jawatan ini semua. Makanya pentingnya kita persekutuan dalam ibadah dalam gereja yang seperti ini. Yang tidak seperti di Eropa sana itu, beberapa daerah di Eropa sudah tak butuh gereja. Mereka sudah punya kesibukan sendiri, khusus Tuhan-Tuhanan. Bagi mereka itu hidup itu ya memang ya begini, pokoknya sebegini ini. Ya, mati ya wes, mati buyar, habis perkara. Bagi mereka begitu. Tapi kalau bagi saya kematian itu adalah awal dari sesuatu yang 2 hal yang kekal. Kematian kekal atau kehidupan kekal. Kematian kekal neraka atau kehidupan kekal surga. Nah, tergantung waktu kita ada di persimpangan jalan itu. Ada 2 jalan kemana kita pilih. Kita punya sekolah ini, ya. Tapi kalau kita ada Tuhan, kita berjalan di jalannya Tuhan yang saya sempat setir dulu waktu di doa malam kebangkitan bahwa duri semak duri enak. Makanya banyak orang yang gak suka. Banyak orang yang suka jalan lebar, kemana-mana tidak ada orang melarang, lenggang kangkung, gak jalan tol tanpa hambatan. Woi. Tapi ada ayat firman yang katakan ada jalan yang disangka orang lurus, jalan yang benar, tapi ujungnya kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, ini yang membuat saudara kita lihat ayat terakhir sebelum kita masuk perjalanan suci pada malam hari ini, pagi hari ini. Matius 15 ayat 8. Matius 15 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Soalnya percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah-perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jadi sebenarnya ya kata kasarnya yang haram itu yang keluar. Kalau masih bisa masuk itu halal. Halal ya. Tapi kalau yang keluar itu haram. Ya. Nah, firman katakan kita waspada dengan ini ya. Sebab ada kelompok-kelompok yang bibirnya seperti memuji Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan. Tapi kata Alkitab, padahal hatinya jauh daripada. Jadi rupanya bertolak belakang, bertitik tolak dari ayat ini. Yang penting kita hati dengan Tuhan. Hati. Di gereja Satan Children of God itu dulu ada sekte itu, sekarang sudah ya masih ada juga di Manado juga banyak. Children of God itu punya keyakinan ya, wekmu wekku, wekmu wekku, wekku wekmu, wek-wekan. Ya seperti itu. Memandu kita tentu dengan peran Roh Kudus. Sebab maaf, ya bukan nyelek-nyelek, no saya hamba Tuhan. Bukan sedikit juga sekarang hamba Tuhan yang pada akhirnya ya tujuan motivasinya lain, beda. Ya. Tapi kalau hamba Tuhan yang betul-betul Tuhan tempatkan dan ada peran roh besar, melengkapi dengan Roh Kudus untuk mengantisipasi roh-roh kecil, roh-roh setan, perlu adanya itu. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus termasuk saya dan saudara. Dan itu yang paling penting. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya sekali lagi apa yang sedang terjadi di tengah dunia ini sebenarnya kita tidak perlu takut, tidak perlu kaget.
Inilah keadaan dunia. Dunia memang sudah begitu, saudara. Ya, cuma tergantung bagaimana kita juga menempatkan diri kita, menempatkan hidup kita, dan menjalani hidup yang kita perlu jalani. Keadaan dunia memang sudah seperti itu. Semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin sukar, kata firman Allah. Di akhir zaman ada banyak pemberontakan. Di akhir zaman ada banyak yang murtad. Di akhir zaman ada banyak yang penyesat. Itu sudahlah. Itulah keadaan dunia. Nah, terus sekarang di mana kita? Bagaimana dengan kita? Kita perlu dibaca umat itu. Di mana kita dapatkan orang-orang itu? Ya, di ibadah seperti ini, di persekutuan di mana sudah bersekutu, beribadah di mana sudah beribadah. Ya, itu yang menuntun. Yang Tuhan yang datang memakai mereka untuk menuntun kita, mengantisipasi keadaan yang kita baca tadi. Puji Tuhan, Tuhan berkata semua. Sekali lagi dari awal ciptanya. Untuk kami tetap setia kepadamu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami dapat menjaga pikiran kami, hati kami Tuhan, sikap kami apapun itu Tuhan. Biar kami tetap mau berlandaskan akan firman-Mu Tuhan. Sebab di dalam firman-Mu segala kehebatan-Mu Tuhan. Yang kuat akan firman-Mu Yesus, dan dunia tidak boleh menang akan segalanya itu Tuhan. Mengucap syukur untuk firman Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Dan kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, mengingatkan betapa Engkau yang Allah luar biasa telah mencurahkan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau juga akan memberkati dan Engkau juga akan mengurapi hamba-Mu yang akan melayani untuk tubuh dan darah-Mu pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari
di tangan kanan dan tangan kiri kami pada hari ini, kami terima ini sebagai tubuh dan darah Yesus. Di dalam tubuh darah Yesus ada kuasa untuk penyembuhan, kesembuhan segala penyakit, kuasa juga untuk membebaskan segala belenggu dosa dengan kekuatan kematian dan kebangkitan Yesus, membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat salib itu. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat apa yang kau sudah kerjakan lebih dari 2000 tahun lalu di atas bukit Golgota. Engkau rela korban, engkau mati bagi kami, supaya kami yang sebenarnya harus mati akibat dosa, itu kami diubah kepada kehidupan yang kekal oleh kematian dan kebangkitan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara, angkat tubuh Kristus dengan tangan tubuh Kristus kita dengan firman Tuhan. Pada waktu perjamuan malam, Tuhan Yesus mengambil roti lalu mengucap syukur atasnya dan membagi-bagikan itu kepada murid-muridnya sambil berkata, terimalah dan minumlah dan makanlah, sebab ini adalah makanan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, di saat kita terima tubuh Kristus dan kita makan tubuh Kristus, kata firman Allah, saat itu kita sedang memberitakan, memproklamirkan kepada dunia bahwa sungguh kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita makan tubuh Kristus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yesus yang sudah terpecah-pecah bagi kami, dan itu sudah masuk dan menyatu dengan tubuh kami yang fana ini, tubuh yang tak layak, tubuh yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, ada tubuh Kristus yang boleh menyatu dengan tubuh kami, dan itu membawa kami kepada kesembuhan, membawa kami kepada kelepasan, membawa kami kepada kemenangan. Berkat-berkat Tuhan jadi bagian kami. Saudara ambil cawan, pegang dan angkat dengan tangan kanan saudara, dan kita imani di dalam cawan ini ada darah Yesus. Kita terima dengan iman, ini bukan anggur lagi, tapi ini adalah darah Yesus. Kata firman Allah, sesudah makan Tuhan Yesus mengambil cawan, lalu mengucap berkat atasnya dan membagi-bagikan cawan itu kepada murid-muridnya sambil berkata, terimalah dan minumlah, sebab ini adalah minuman yang sesungguhnya. Nanti saat kita sedang minum darah Yesus, saat itu segala belenggu, segala ikatan-ikatan dosa kita dilepaskan, diputuskan, dibebaskan. Dan itulah janji Tuhan. Oleh darah Yesus kamu diselamatkan, kata firman Allah. Makasih Tuhan. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat darah Yesus yang membebaskan kami. Dan setiap pelanggaran kami, kata firman Allah, Tuhan Yesus engkau lupakan. Tuhan tidak pernah ingat lagi. Makasih Tuhan. Terima kasih. Kita minum darah Yesus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Taruh cawan, angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami diberkati, kami disembuhkan, kami diberi kelepasan, kami menang, kami bebas.
kami selalu mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan apa yang terbaik untuk melalui persembahan dijalankan 3 kali. Terima kasih. Saat kami akan pulang, biarlah penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah pimpin, dan kami bersyukur buat semuanya. Dan berdoa buat Tuhan Tuhan sudah bertugas pagi ini, baik song leader, para singer, pemain musik yang menaiki di proyektor, penerangan listrik, sound system, penerima tamu, bahkan juga petugas-petugas kolektan, dan semua yang sudah berbagian pada pagi hari itu akan Kau berkati Tuhan. Kau pakai mereka semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetap setia, tetap sungguh-sungguh, dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih berdoa jemaat Tuhan. Pergumulan mereka, permasalahan mereka baik secara pribadi, rumah tangga, keluarga, menyangkut usaha, menyangkut layak lagi Tuhan. Engkau buka jalan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan berdoa mereka yang sakit, punya panasan dan TET, kami bersyukur mereka ada bersama kami beribadah. Tuhan terus memberkati. Engkau menguatkan mereka, memberikan penghiburan dan sukacita Tuhan ada dalam kehidupan mereka supaya menjalani hidup ini sambil mengucap syukur
dan di dalamnya berkat-berkat Tuhan menyertai. Makasih Bapak, kami juga mau bersatu hati berdoa buat saudara Fajar dan saudari Putri. Kami bersyukur kemurahan Tuhan. Hari Jumat yang lalu mereka sudah menjalani semua proses, baik lamaran, pemberkatan nikah sampai resepsi pernikahan. Semua sudah berjalan baik Tuhan. Dan Tuhan tolong Fajar dan Putri untuk membangun rumah tangga mereka yang baru. Engkau sertai, Engkau yang menolong, menuntun mereka, dan masa depan mereka boleh diberkati Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera. Seluruh keluarga, Pak Teguh, Pak Lin, anak Dinda, Seva juga Kau berkati Tuhan. Kau tahu menjadi pergumulan mereka Tuhan yang buka jalan. Terima kasih Bapak. Terima Tuhan, sekali lagi sebentar akan pulang. Dimana Tuhan sudah sertai waktu datang tadi dengan selamat. Demikian juga waktu pulang dengan sertai. Jadikan perjalanan kami Tuhan lindungi. Yang jalan kaki, yang kendaraan naik apa saja, sama-sama disertai Tuhan. Lebih juga buat Ibu Gembala dan Rona yang sebentar akan berangkat ke Sidoarjo untuk menghadiri pemakaman dari Iwat. Tuhan tolong biar Tuhan atur semua keluarga di sana, Andre Tolan, family, bahkan mereka hamba Tuhan yang nanti akan melayani dari Yayasan Hati Bapa Sidoarjo. Engkau berkati supaya semua boleh berjalan baik, baik di tempat, dari tempat persemayaman jenazah, di ruang duka atau di tempat jenazah Rumah Sakit Delta Surya Surabaya, Sidoarjo, sampai di pemakaman yang ada di Sidoarjo. Semua berjalan baik dalam tuntunan anak, menantu, cucu-cucunya Tuhan. Engkau yang tolong, Engkau yang kuatkan, Engkau yang hiburkan, dan supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Makasih bangsa, keadaan, situasi, kondisi yang ada, pemerintah kami pada hari ini Tuhan tolong berikan kemenangan, kebebasan, kelepasan bagi bangsa kami untuk menikmati kemakmuran demi kemakmuran di mana-mana tempat. Tuhan dipermuliakan. Gereja-gereja pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan yang di kota, yang di desa, sampai di tempat terpencil, sama-sama disertai Tuhan. Dan juga untuk persiapan kami, panitia, jemaat Sangkakala, jemaat Nafirialah, retret pada tanggal 6, 7, 8 Juni bulan depan ini. Tuhan tolong dan Kau siapkan semua supaya hari-hari itu dipersiapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Panitia yang terus bekerja, Tuhan tolong Engkau berkati mereka dan segala kegiatan aktivitas bekerja Tuhan sepanjang minggu berjalan ini dan hari-hari ke depan, baik di Nafirialah maupun di Sangkakala, semua dalam perlindungan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, ampuni salah, dosa, kekurangan kelemahan kami, ampuni orang bersalah pada kami. Kami bersyukur dan inilah doa kami. Saatnya kami akan pulang kembali ke tempat masing-masing dalam tuntunan, pimpinan, dan berkat-berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat kedua tangan dengan iman. Arahkan di dapat dari Allah dan pulanglah. Terimalah berkat, damai sejahtera, kasih kami anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih, perlindungan, pertolongan, keselamatan, serta kekuatan kesehatan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru kami, serta persekutuan Allah Roh Kudus jadi bagian kami sekalian, melimpah rumah tangga keluarga kami semua mulai pagi ini sampai Yesus Tuhan kembali Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama